Salahuddin Al-Ayyubi atau yang dikenal oleh dunia barat sebagai Saladin adalah sosok pahlawan Islam yang tak terlupakan. Namanya abadi sebagai penakluk Yerusalem, penjaga Masjid Al-Aqsa, dan sosok yang dirindukan oleh Palestina. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah hidupnya yang penuh keberanian dan pengorbanan untuk agama, bangsa, dan tanah suci. Kisah ini dimulai dari seorang tukang kayu yang hidup di Baghdad pada masa akhir kejayaan kerajaan Islam. Tukang kayu tersebut menghabiskan hidupnya untuk membuat sebuah mimbar megah dari kayu kenari. Ketika ditanya untuk siapa mimbar itu dibuat, jawabannya selalu sama, mimbar ini hanya untuk Masjid Al-Aqsa. Yerusalem saat itu masih berada di bawah kekuasaan tentara salib. Mimpi merebut kembali Yerusalem tampak jauh dari kenyataan, namun tukang kayu tersebut memiliki harapan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang pemberani yang akan menaklukkan kota suci tersebut dan menempatkan mimbar ini di tempatnya. Kisah ini pun didengar oleh seorang anak kecil bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak saat itu, Salahuddin bertekad untuk mengembalikan Yerusalem ke tangan umat Islam. Salahuddin lahir dengan nama An-Nashir, Salahuddin Yusuf ibn Ayyub di kota Tikrit, Irak pada tahun 1138 Masehi dari keluarga bangsawan Kurdi. Ayahnya adalah seorang pejabat militer, sementara ibunya berasal dari keturunan Turki. Meskipun dilahirkan dalam keluarga militer, Salahuddin muda lebih tertarik pada pendidikan agama. Dia mempelajari banyak bidang ilmu, seperti filsafat, sejarah, hukum Islam, fikih, dan sains di Damaskus. Salahuddin kemudian menjadi salah satu tokoh terpelajar yang dihormati, tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh para sejarawan Barat dan Timur. Di usia 26 tahun, Salahuddin mulai menunjukkan kebesaran jiwanya. Di bawah bimbingan pamannya, dia memperoleh tanggung jawab yang lebih besar di bidang militer dan politik. Pamannya, Shirkuh, adalah seorang panglima perang yang berpengaruh dalam kerajaan Nuruddin Zengi. Ketika tentara salib mengepung Mesir pada tahun 1168, Salahuddin dan pamannya berhasil mengusir mereka, dan setelah kematian Shirkuh, Salahuddin diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir. Salahuddin kemudian mulai memperkuat kekuatan militer di Mesir, mendirikan madrasah-madrasah Sunni, dan secara perlahan menyingkirkan pengaruh dinasti Fatimiyah yang Syiah. Pada tahun 1171, dengan perintah dari Sultan Nuruddin Zengi, Salahuddin mengakhiri kekuasaan Fatimiyah dan mempersatukan Mesir di bawah pemerintahan Sunni. Setelah meninggalnya Nuruddin Zengi, Salahuddin menghadapi tantangan besar. Dia harus mempertahankan kesatuan dunia Islam sambil menghadapi ancaman dari tentara salib. Salahuddin memiliki 3 tujuan utama dalam hidupnya: menyatukan umat Islam, membebaskan Yerusalem, dan menaklukkan Konstantinopel. Untuk mencapai tujuannya yang pertama, dia berhasil mengalahkan tentara salib dalam serangkaian pertempuran dan memperkuat persatuan di antara negara-negara Islam. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam hidup Salahuddin adalah pertempuran Hattin pada tahun 1187. Dengan strategi brilian, Salahuddin menguasai sumur-sumur air di dekat kota Hattin, membuat pasukan tentara salib kelelahan dan dehidrasi sebelum pertempuran. Pada 4 Juli 1187, Salahuddin berhasil memukul mundur tentara salib yang dipimpin oleh Raja Yerusalem, Guy dari Lusignan. Kemenangan ini membuka jalan bagi Salahuddin untuk merebut Yerusalem. Pada 20 September 1187, pasukan Salahuddin mengepung kota tersebut. Setelah dinding kota runtuh, tentara salib meminta jalur aman dengan tawaran tebusan untuk nyawa mereka dan keselamatan penduduk Yerusalem. Salahuddin, yang dikenal karena kemurahan hatinya, menerima permintaan tersebut demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Pada 2 Oktober 1187, Yerusalem resmi kembali ke tangan umat Islam. Selain itu,
pasukan Salahuddin telah menguasai sejumlah kota penting lainnya dari tentara salib, termasuk Acre, Tiberias, Caesarea, Nazaret, dan Java. Namun dia tidak berhasil merebut Tirus, benteng pantai tempat sebagian besar tentara salib yang masih hidup mundur setelah kekalahan mereka. Salahuddin tidak hanya dikenal sebagai seorang penakluk, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dia mendirikan banyak institusi pendidikan, seperti madrasah, rumah sakit, dan masjid. Pada masanya, ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia Islam, dan banyak cendekiawan yang menghasilkan karya-karya penting. Beberapa bulan setelah menguasai sejumlah kota penting di Yerusalem, pada 4 Maret 1193, Salahuddin menghembuskan napas terakhirnya di Damaskus. Pada saat itu beliau berusia 55 tahun. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari yang dipicu akibat kelelahan dari kampanye militer semasa hidupnya. Menurut wasiatnya, setelah kematiannya, kain kafan yang membalut tubuhnya diikatkan ke sebuah tombak dan dibawa di hadapan rakyat dengan pesan yang menggema di seluruh Damaskus. Wahai umat Islam, Sultan yang besar ini tidak membawa apa-apa dari dunia selain kain kafan ini. Pesan Salahuddin tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan ini sementara. Seperti Salahuddin yang mengabdikan hidupnya untuk Allah dan menegakkan keadilan, kita juga harus mengejar tujuan yang lebih tinggi dalam hidup, yang tidak hanya berfokus pada duniawi. Salahuddin telah memberikan sebagian besar hartanya kepada rakyat saat wafat. Saking banyaknya yang telah ia berikan, bahkan sisa harta yang masih dimilikinya tidak cukup untuk membayar pemakamannya sendiri. Koalisi negara-negara Muslim yang dibentuk Salahuddin akan berpisah setelah kematiannya. Tetapi keturunannya dalam dinasti Ayyubiyah terus memerintah di Mesir dan Suriah selama beberapa generasi. Sahabat, kisah Salahuddin al-Ayyubi bukan hanya tentang penaklukan militer, tetapi juga tentang kepemimpinan, kesetiaan, dan pengorbanan. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang Muslim yang berjuang untuk keadilan dan kebaikan. Yerusalem berhasil direbut kembali oleh Salahuddin yang teguh. Maka, mengapa kita tidak dapat melakukan hal yang sama di zaman ini? Perbaikan diri dan fokus pada tujuan yang lebih tinggi adalah kunci keberhasilan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.